Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Juga kurang support. Jadi nggak terserah saya mau pilih yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Saya Andika Eka Septiawan dari kelas 12 DKV 2 and welcome to PD Podcast DKV. Nah, kali ini kita kedatangan tamu atau narasumber dari kelas animasi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat subscribe channel kami supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Eh, Hari ini kita kedatangan narasumber. Sebelum itu mohon perkenalkan diri dulu Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Anjani dari kelas 12 animasi. Nah, Kakak kan dari kelas 12 animasi. Saya dengar-dengar nih Kakak pernah ikut lomba LKS ya? Iya. Ceritain dong pengalaman Kakak waktu ikut lomba itu. Ya, jadi di lomba LKS 3D Game Art, di situ mengerjakan karakter itu seperti game, aset game gitu. Set game Kak. Ya. Nah, untuk pertandingan pertama tuh di tingkat Kota Semarang. Nah, itu diadakan di SMK Negeri 4 ini. Sedangkan di tingkat provinsi itu diadakan di Kudus, RUS Kudus. Dengar-dengar Kakak dapat juara ya waktu itu ya? Oh iya, itu juaranya di tingkat Kota Semarang, juara pertama. Tapi waktu di tingkat provinsi itu ya gugur sih. Oh, Pak, itu udah salah satu pencapaian yang bagus. Eh, Ngomong-ngomong, Kakak ini kan masuk ke jurusan animasi nih. Apa sih yang ngebuat Kakak kerasa pengen masuk ke jurusan animasi ini? Dari awal saya masih kecil itu sudah suka menggambar. Di SD itu juga sudah sering menjalankan lomba-lomba gitu, melaksanakan lomba-lomba seperti gambar bercerita di umur berapa ya? Di kelas 5 SD kan. Ya itu dapat juara 2 tingkat kecamatan. Nah, terus saya kan pikiran passion saya kan digambar, menggambar gitu kan. Jadi di tingkat waktu naik kelas SMP itu ya terpaksa harus normatif dulu kayak mata pelajaran biasa gitu kan. Nah, waktu lulus di itu saya bingung mau lanjut kemana. Soalnya kan ya saya selain bisa gambar tuh nggak tahu yang mana gitu. Jadi saya milih yang apa berhubungan sama gambar. Di situ kan aku lihat dia tuh ada SMK, ada SMA juga. Dan terus saya lihat ada SMK Negeri 4 Semarang. Di situ aku lihat ada jurusan animasi. Ya saya langsung daftar di situ dan keterima. Iya gitu ya. Jadi Kakak masuk sini tuh masuk ke jurusan animasi tepatnya. Itu tanpa ada kayak paksaan dari kedua orang tua gitu ya? Nggak ada perusahaan tapi adanya seperti nggak ada support. Oh, Nggak ada support. nggak dipaksa juga kurang support. Jadi nggak terserah saya mau pilih yang mana. Jadi diberi kebebasan gitu ya Kak ya? Ya no kebebasan sih tapi ya agak susah kalau nggak ada support juga. Dan Nah, kan menurut Kakak jurusan animasi itu mempelajari apa aja sih? jurusan animasi yang belajar menggambar, ilustrasi, 2D animation, 3D animation, desain grafis juga ada, videografi juga ada, fotografer juga ada. Ya, Fotografi juga masuk ke jurusan iya animasi. masuk. Terus siapa aja sih guru yang ngajar di jurusan animasi itu Kak? Sini ada Pak Rofi yang paling udah kayak udah lama di sini sekolah ini. Itu sebagai iya sepupunya. Nah di sini tugasnya tuh kayak kalau kita ada ini bukan bikin teknisi sih tapi kayak motivasi. Gurunya tuh ngasih kayak motivasi kayak ngasih Jadi motivator. motivator gitu. Kalau enggak ya ngasih tugas. Tapi belum pernah ngajarin seperti cara teknik-teknik bikinnya. Nah kalau yang teknik cara bikin 3D itu Pak Fauzi. Pak Fauzi kan dia kan guru animasi 3D. Dia yang ngajarin basic-basic cara bikin 3D modeling. Terus sampai animasinya juga diajarin. Tapi untuk detail seperti bikin film yang
durasi lama atau detail-detail lain itu nggak diajarin sih, nggak diajarin semuanya. Jadi kita harus belajar sendiri lewat YouTube atau yang lain gitu. Nah terus untuk Pak Ananto, dia itu ngajar animasi 2D. 2D animation, di situ kita diajarin cara bikin script, sinopsis, script, terus storyboard, sama background, terus keyframe, in between gitu semua basicnya tuh diajarin, dikasih tahu caranya gitu. Nah, kan biasanya dari jurusan lain tetap ada yang namanya kayak produk yang dihasilin gitu. Dari jurusan animasi sendiri tuh produk apa sih yang dihasilin gitu Kak? Untuk kemarin seperti untuk pelajaran PKK itu kita disuruh bikin mock terus baju sama merchandise kayak gantungan kunci terus pin gitu. Nah untuk mock itu kita cuma disuruh press desain kepo ya. Untuk yang baju itu kau sablon kepo, terus untuk yang ganti juga sama kepo ya. Selain itu kan ini sekarang udah kelas 12 Kak. Ya, Pasti ada dong project akhir yang lagi dikerjain gitu. Kalau boleh tahu project akhir yang lagi dikerjain sekarang itu project apa sih Kak? project akhir ini Iya. atau yang dari awal Project akhir kelas 12 ini nanti bikin animasi. Ini yang udah dikerjain atau yang belum dikerjain? yang belum aja ya. Belum. Ya. Direncanain, yang masih direncanain itu bikin animasi. Ini belum tahu detailnya ya. Jadi ya kayak biasa bikin animasi nanti, tapi deadline-nya 3 hari doang. Itu dari sinopsis, script, storyboard, animasi sampai composite itu semua harus jadi dalam 3 hari. Dan itu bisa 2D animation mungkin. Rencananya gini, belum tahu tiga. Kan dari jurusan animasi ini membuat animasi yang namanya kepo. Iya. Nah, saya ingin tahu nih ilustrasi dari kepo itu sebenarnya dari apa? Kalau kepo itu kan asalnya dari biru kepodang yang khas dari Jawa Tengah. Nah, terus karakternya tuh kayak dimotif gitu loh. Jadi nama kepodang itu jadi kepo. Nah, terus untuk properti baju kepo itu kan kayak seperti ada seperti itu loh, Gatot kaca gitu propertinya, ada kayak mahkotanya, terus ada sayap itunya. Jadi itu ilustrasinya diambil dari kayak cerita Melbourne Kodal sama cerita di Jawa Tengah gitu, Gatot Kaca. Ini hero ya. Oh. Terus nih Kak, suka duka masuk jurusan animasi? Suka dukanya, kalau masuk jurusan animasi sih suka karena sesuai passion. Dan itu kan waktu awal-awal belum tahu kan proyeknya tuh kayak gimana, jadi ya masih enjoy aja di awal. Untuk dukanya Dukanya itu ternyata emang agak berat sih kalau bikin animasi, kayak belum deadline-nya. Terus kalau bikin sendiri biasanya kan animasi kan pakai tim. Nah ini kan kita harus sendiri-sendiri, soalnya buat latihan, buat juga entah magang mau di bagian mana, di bagian storyboard, script, atau animasi itu kan sendiri-sendiri. Tapi kita di sini harus semua bisa. Nah itu dukanya di situ, sangat dikejar deadline. Nah Kak, dari kakak sendiri ini ada kepikiran nggak sih kalau misal udah lulus dari SMK Negeri 4 sekarang, besoknya mau lanjut kemana? Saya sih rencananya kan ini magang dulu. Iya. Magang, habis itu rencana mau kalau bisa ya insya Allah kerja 1 tahun. Habis itu kuliah. Kuliahnya juga mau ambil jurusan animasi lagi? Itu awalnya saya mau itu sih linjur ke psikolog, tapi ya belum tahu nanti, soalnya kan kadang orang bisa berubah pikiran. Iya. Bukannya antara linjur atau tetap di animasi, belum tahu. Nah, jadi itu ya teman-teman, cerita dari narasumber kita, Kak Indah dari jurusan animasi. Makasih buat Kak Indah udah datang ke sini.
Iya. Saya mau tanya nih, keluh kesahnya kakak diundang di podcast DKV ini apa? Ini pesan gitu. Saat awal sih saya ada, iya, gimana ya? Kaget kah mungkin atau gimana gitu. Kaget sih ya, soalnya kok tiba-tiba jadi tamu podcast gitu kan, juga saya ada introvert gitu kan, kayak nggak bisa ngomong, kenapa dia aja gitu. Oh ternyata emang karena saya yang udah mewakilin buat ikut LKS gitu, jadi mungkin dipilih karena itu biar ada. Ada sejarah prestasinya dari kakak sendiri gitu kan. Nah terus eh agak agak bingung dikit gitu kok, agak gimana ya? Ya mungkin agak grogi dikit sih, soalnya pertama kali kayak interview gini kan, kemudian kan selesai kayak interview. Nah, makasih buat para penonton yang stay tune nungguin kami bicara dari menit awal sampai menit akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, and comment di YouTube kami. Dan juga jangan lupa buat ngikutin sosial media kami yang lainnya. Saya Andika dan juga dengan Kak Indah Dwi Anjani. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.